puasa itu menahan hawa nafsu. Godaan begitu banyak. Siang hari apa aja kita lihat enak. Jangankan kolak bang, sisa tempe basi, sisa sahur enak kita lihat. Bener kan? Apa aja kita lihat. Apalagi baru-baru puasa. Puasa dapat 2 hari. Kita ke dapur aja melihat santai udah kelihatan kebayang kayak sirup marjan. Ya santai tuh. Ada kecoa di pojokan pintu kita lihat kayak korma. Udah berenang mata. Diajarkan disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Tempe emang halal, halalnya habis maghrib. Es buah emang halal, halalnya habis maghrib. Termasuk bini sendiri juga halal, habis traweh. Mampu nafsu amat banget. Habis traweh lama dikit waktunya. Habis maghrib mencelang-celang doang. Diajarkan semua disiplin. Nah disiplin ini bang, semua ibadah muaranya disiplin. Coba cek dah rukun Islam. Syahadat disiplin. Disiplin apa? Disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir, titik, harga mati. Enggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Ustaz, jenggotnya sedada yang ngaku Nabi, bodo amat. Mau sorbannya engser, udah kayak ban Vespa. Kalau dia ngaku Nabi, wajib kagak percaya. Disiplin akidah, mantap, yakin, luar biasa. Yang kedua sholat, disiplin juga. Disiplin waktu, kalau belum waktunya jangan sembahyang. Zohor jam 12 kita jalanin. Zohor 4 rakaat 4 kita laksanain. Ustaz, saya tambahin 2 ya biar 6 pahalanya banyak PA. Benar? Diajarkan disiplin, semuanya termasuk puasa disiplin, disiplin makan minum. Ini yang mesti kita terapkan dalam segala hal. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam berorganisasi, disiplin dalam bermasyarakat, disiplin dalam bergaul. Seorang pejabat kalau dia disiplin, insya Allah aman. Amin. Ini kan disiplin Allah bang, disiplinnya udah acak-acakan. Yang menjadi presiden siapa, yang ngatur siapa, nggak jelas. Bener kenyataan. Bener bang. Diatur. Islam mengatur itu semua. Puasa ngajarin kita apa? Yang kedua, puasa mendidik kita supaya jujur. Ya Allah, tadi kita sholat zuhur di Masjid Baitur Rahim. Sebelum sholat kita wudhu dulu bang, di tempat wudhu. Lagi wudhu kita ke kumur. Andai saja kita colong di itu air, kita telan aja. Jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa kita nggak lakuin? Karena itu kita merasa adanya Allah. Orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka puasa ngajarin jujur, jujur supaya hidup agak hancur. Jujur kasih tahu rakyat langkahnya minyak goreng kenapa begitu. Bener bang? Kasih tahu rakyat pertalite langka kenapa, pertamax naik, itu kasih tahu. Jangan sampai presiden marah. Presiden pakai marah, ini mana menteri? Nggak ngasih pengumuman buat masyarakat. Kasih penjelasan dong masyarakat, rakyat kita. Kenapa pertamax mahal? Kenapa pertamax naik? Kenapa minyak goreng langka? Kasih. Menteri bagaimana ini? Pak Jokowi sampai marah. Saya tuh kalau jadi presiden saya marah. Betul semua jadi menteri. Saya kata gitu, mana katanya waktu betul? Saya kata gitu aja deh. Untuk saya pengen jadi presiden. Artinya apa? Jujur dan jujur. Puasa ngajarin itu semua. Disiplin diajarin. Disiplin aja udah acak-acakan bang. Kita masuk tol naik mobil, tempelin entol, masuk ke dalam, mau nyalip susah. Kenapa? Udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Disiplin udah acak-acakan.
Muncul lagi disiplin kita masih ditongkrongin. Anak muda tengah malam naik motor bang, lampu merah aja nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Berhenti. Siapa? SNK? Punya pak. SIM? Ada pak. Tahu lampu merah? Dia tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya. Saya kagak tahu ada bapak. Ini artinya disiplin masih ditongkrongin. Itu kita rubah semua bang. Disiplin dalam berjamaah, disiplin dalam pergaulan. Penting. Puasa didik kita tuh jujur, disiplin. Yang ketiga, puasa mendidik kita agar supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar ya Allah. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Lapar melilit perut, haus cekik leher. Kenapa? Timbul kepekaan. Ya Allah, bagaimana ya saudara saya yang tiap hari merasakan kelaparan, yang setiap hari merasakan kekurangan, tidur di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan. Bukan hanya Ramadan dia merasakan lapar dan haus, setiap hari, setiap saat dia merasakan kekurangan. Ini puasa ngajarin kita peka, diajarin supaya jangan pelit. Hiduplah dalam hidup berbagi, maka puasa ngajakin jangan pelit, ngajarin kita. Maka banyak orang yang di pinggir jalan memberikan takjil sebelum berbuka. Luar biasa. Berbagi, hidup enak adanya orang. Kagak enak hidup sendirian bang. Nabi Adam aja kagak betah di sorga. Padahal sorga sumber kenikmatan. Bengong Nabi Adam di sorga. Ditegur sama Allah, ngapa sih dah bengong aja. Bete ya Rob. Bete Nabi Adam. Gabut. Tidak dicintain ibu Hawa, anteng dia. Makanya enak ada orang lain bang. Saya ngomong begini duduk di bangku. Kenapa? Karena ada abang-abang nih, ibu-ibu yang dengerin. Ibu-ibu bapak-bapak ngadepnya ke bangku. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah mubalek lebih hebat dari jamaah. Bego. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai sahur saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot itu saya udah lama begitu. Bener banget. Hidup enak adanya orang lain, disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Bener kok. Disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut bawahan disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ibu-ibu coba dah praktekin. Bu, ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Wah, harus lepatin puncak. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan. Maka kita diajarkan supaya kompak bersatu. Maka simbol itu kebersamaan, ada wadah yang namanya FUHA, Forum Ulama dan Habaib. Semua kita kumpul jadi satu di situ. Ada wadah yang namanya masjid. Masjid simbol demokrasinya umat. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu aturan. Biar gak ada tulisan di depan juga tetap kita siapapun masuk masjid, buka patu, buka sendal. RT masuk masjid, buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, lah buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Kalau sudah masuk ke masjid semua nih, ya Allah Pak, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Udah datang dari mana bang? Gue dari Kidul ini, ada Kulon. Mau dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, bilang ada Kulon. Yang datang dari Kulon juga lu, semuanya sama di hadapan Allah. Dari suku apapun dia dilahirkan. Kalau dia muslim, saudara kita, antepin. Jangan ribut soal suku dalam masjid. Makanya Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang kontrak? Jangan. Iya, Betawi sama
anak Batak jangan ribut. Kalau Betawi Batak ribut ngeri bang. Nambel ban masa apa kita? Kalau bukan sama si lain. Kita pengen kebersamaan itu ada di masjid. Jangan soal ngomongin soal warna kulit. Jangan. Kulit begini warnanya emang kita mesen. Nah kita kagak mesen. Jangan ribut dong soal kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen. Jangan ngatain orang. Kadang-kadang mulut usil banget puasa-puasa itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang kagak mesen. Makanya kita diajarkan kebersamaan. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat jamaah. Syaratnya apa? Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Lagi bang makmum. Ustaz dia kan tukang mabuk itu boleh jadi makmum. Lah boleh bang. Lagi bang makmum. Bacanya nggak pasnya Ustaz boleh. Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh. Karena dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Diterapkan dalam bermasyarakat. Ada rakyat, ada pemimpin. Pemimpin sama rakyat beda. Rakyat siapa aja boleh. Baru lahir belum rakyat udah. Mana nanggung utang negara baru lahir. Bener kan? Tapi gak sembarang orang jadi pemimpin. Kudu ada pilkada, pilpres. Benar? Dipilih. Syarat jadi pemimpin, jadi imam masjid, imam sholat. Syaratnya fase bacaannya. Yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu. Tuh. Enggak resep lah. Mau kemana lu Walung? Agak jelas. Dari mana? Dari Walung. Gue dengar bapak lu sakit, udah meninggal, innalillahi, udah meninggal, oh meninggal, dengan kita meninggal. Artinya yang cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin, benar? Mantan narapidana jadi BUMN, kan PA, nggak jelas, benar bang? Yang fase bacaannya, yang enak ngomongnya. Sama rakyat janji-janjinya ditepatin. Ya enggak, karya nyatanya jelas. Jangan bohong-bohongin rakyat mulu. Kalau saya jadi akan saya berikan kartu sembako murah, friend. Bohong, bener. Iya, tapi pemimpin yang dibully, yang dikatain, yang dihina, enggak dilawan, tapi dibuktiin dengan karya nyata, benar. Iya, orang demo didatengin sama dia, disamperin, jangan ditinggal kabur, diajak ngomong para pendemo. Oh iya, akhirnya ujung-ujungnya pada selfie semua, bener bang? Itu yang kita cari, sosok pemimpin 2024. Santun, orangnya enak, dilihatnya cerdas, kan nggak pakai dibilangin lagi udah berpaham, udah tua. Iya, siapa lagi udah nggak ada, bener bang? Iya, ya. Bener ini mah, udah jelas mana-mana, bener bang? Iya, namanya jelas singkatan Anies agar negara Indonesia sejahtera. Weh, mantul dah. Iya, jangan tepuk tangan kok di masjid. Biarin kampanye, maaf kok. Orang bebas, bukan orang bantai, bukan PNS, jelas aja boleh-boleh aja kita mah. Ya mau kampanye, iya, serah, gue yang ini orang banyak begini gak ada yang belain. Cari yang enak, yang fase. Jadi pemimpin. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana milih jadi imamnya? Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh pengennya agak muluk-muluk bang. Kita kan jadi makmum nih, agak muluk-muluk pengennya asal sembahyang, bacaannya jangan panjang-panjang, itu doang. Bener kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat, gua maghrib, gua habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut bang, ngikut, nggak dibatalin sama dia, cuma nantinya ngomong, besok kok kapok sembahyang malu. Bener bang? Iya.
Dia yang tahu maunya rakyat, bagaimana rakyat pengennya, kagak pengen muluk-muluk, asal sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, itu doang udah pengennya. Makanya makmum imam peka tuh, maunya makmum bagaimana. Ya enggak, kalau sholat jangan panjang-panjang. Nabi udah nyindir, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, bacaannya ringankan, jangan panjang-panjang. Udah cukup 2 periode, cukup, nggak usah ditambahin lagi. Benar? Iya, mau nambah lagi. Iya, kenapa mahasiswa bisa turun demo begitu? Karena ada ulah pejabat yang ngomong, dia udah simpen big datanya bahwa semua boleh dukung 3 periode. Pakul, mana buktinya? Tunjukin ke publik, begitu musinya, benar? Ini yang bikin ulahnya dia. Bahkan sampai demo mak-mak, wah ada poster gede, wah lebih baik 3 ronde bercinta daripada 3 periode. Begitu. Ya betul ya. Ya kan. Iya, kalau 3 periode menyalahi konstitusi dong, benar. Yang tadinya ngakunya Pancasilais, ya enggak, kita umat Islam kata anti Pancasila. Justru dia yang anti Pancasila, nggak mau ngikutin amandemen Undang-Undang Dasar 45. Begitu bang. Ceramah mau apa yang begini? Karena aja aku kata mama. Karena sebelah pulang tadi itu tadi. Dikasih nasi nih, Haji Walid mana tahu? Tawarin nasi deh, kalian makan toge doang, terima. Ustaz sama-sama fasih, sama-sama alim, bagaimana milihnya? 2 orang sama-sama fasih, sama-sama alim. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan. Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini. Ulang tahunnya bareng mana dia? Sama sepantaran. Ya udah, kalau umurnya sama. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng, bosan dari masih kecil aja. Waduh, sama dia sekampung bareng. Memang dia teman JS kental. Ya udah, sama dah. Kalau begitu habis syarat fikih bang. Syarat yang kelima nih, saya tambahin dong, ini menjadi saya doang. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Tambahkan doang dari saya. Kalau bini 2, 3 ada sabaran dia, yang sabar dikali. Yang pulang ke sono dikunci pintu, pulang ke sono kagak diterima. Akhirnya tidur di masjid walaupun duduk. Ya ngenes banget. Kita kepengen kebersamaan tuh, puasa didik kita peka agar supaya timbul kebersamaan, kekompakan. Kita diajarin Pancasila lewat masjid, udah ada menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, nyembah Tuhan yang sama, pakai cara-cara yang sama, gerakannya sama, pakai bahasa yang sama. Enak. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Bahkan kita orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU udah mengamalkan Pancasila. Kapan? Ketika ada yang mati tahlilan, itu udah ngamalin Pancasila. Apa dalamnya tahlilan? Oh luar biasa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dibaca dalam tahlil, Qul huwallahu ahad. Benar, ketuhanan yang Maha Esa. Benar bang, yang dibaca Qul. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bener kan? Manusianya adil dan beradab. Adil, duduknya sama semua. Beradab, ketemu tahlilan salaman udah baru datang. Adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu semua di situ. Yang kaya, yang miskin duduk jadi satu, bersatu kompak. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin. Ada yang mimpin tahlil. Sebelumnya musyawarah dulu. Yang MC, Ustaz ntar baca tahlil, Ustaz ntar baca doa, Ustaz ntar baca ini. Nah, udah musyawarah dulu. Benar. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua. Kenapa? BC-nya sama. Beradilan. Yang namanya adil nggak semuanya sama bang. Yang beda. Kalau kita punya anak SMP sekolah ongkosin 20.000. Yang SD cepat. Itu baru adil, sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhannya. Begitu musimnya. Makanya Ustadz sama Kiai sama jamaah beda BC-nya. Yang gede 23. Ada pasal lagi ingetin ya. Kita berperumahan. Ini makanya luar biasa bagi kita umat Islam
mengamalkan Pancasila. Ayo kita kembali lagi pelajaran di Ramadan. Puasa didik kita. Kenapa? Puasa beda dari yang lain. Ibadah yang lain gampang dilihat orang. Ayo dah kita sembahyang, orang banyak tahu kan kita sembahyang. Kita zakat, orang banyak tahu. Kita pergi haji sekampung yang nganter. Banyak yang pada tahu. Tapi puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kan ada aja teman kita, lu lihat teman kita kayaknya sembahyangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji tekun banget ibadahnya. Ketahuan orang masih bisa nilai. Tapi puasa kagak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita ngomong, Ustaz Haji Olid puasanya mantap ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludak bulu. Biar ludahnya saya bilang belum tentu mantap. Puasa ibadah sirriyah hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka ibadah yang lain nggak bisa pura-pura. Pura-pura sembahyang mau ngadu kemana? Pura-pura haji pergi haji kemana? Pura-pura zakat bayar pakai apa? Pura-pura puasa paling gampang. Tengah hari aja kita datang ke kamar, masuk pasti dalam kamar makan 2 piring. Keluar jalan kamar terus jalan masing-masing kita keluar kamar jalan masing-masing bang baru kita lah ngomong mayat dan kurang masing-masing ini sahur malam lagi lah padahal kita habis sahur barusan kita nggak tahu kalau kita nggak puasa. Makanya puasa ibadah sirriyah itu yang kita ambil pelajaran. Yang kedua, Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Ini malam ini kita kumpul di sini memperingati nuzulul Quran. Apa itu Al-Quran? Pedoman buat kita. Setiap pabrik mobil pasti mengeluarkan mobil, bang. Ada tata caranya, ada runtunannya, ada yang namanya aplikasinya, jelas semuanya. Nih cara ini. Begitu juga Allah ciptakan kita manusia, Allah kasih pedomannya. Apa rujukannya? Yaitu Al-Quran. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW bilang, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, dia taruh Quran di depannya, diikuti isi kandungan Al-Quran. Ke barat kata Quran, ke barat dia jalan. Ke timur kata Quran, ke timur dia melangkah. Orang yang seperti itu qadahu ilal jannah, Al-Quran membimbing ia masuk ke surga. Surga dunia dan surga di akhirat. Amin. Tapi sebaliknya kata Rasul, "Wa man ja'alal Qur'ana amamahu wa man ja'alal Qur'ana khalfahu." Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, dia taruh di belakang Al-Quran, dia gak ikutin isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke timur dia merah. Ke timur kata Quran, ke barat dia jalan. Orang yang begitu saqahu ilan nar, dia akan dibimbing masuk ke dalam neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Na'udzubillah min. Maka kita pedomannya supaya kita hidup benar Quran. Enggak ada yang lain. Ayatnya kita baca benar semua bang nih. Tuh syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan pembeda buat kita umat Islam. Berarti apa? Kalau kita sudah cinta Al-Quran, ini Ramadan gemar kita membaca. Membaca dengan kita rajin membaca, ada keinginan untuk mengkaji isi kandungan. Kalau sudah kita kaji isi kandungannya, ada keinginan untuk mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Andaikan saja kita berpaling dari Quran, jauh dari Al-Quran, ditegur sama Allah, bahkan diancam. Apa ancaman oleh Allah? Diancam dalam Al-Quran surah Toha. Diancam tuh, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ajaranku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan penghidupan yang sempit. Dikasih duit banyak, harta banyak, tapi hati sempit, selalu sumpuk kehidupan, tidak enak rasanya. Di dunia dikasih kehidupan yang sempit, mau ngapain aja nggak kena, mau ngapain aja usaha bantet mulu, bisnis bantet mulu, apalagi nyalok kagak, gol berangkat gelap pulang gelap, kita kaya kagak, utang numpuk. Dikasih penghidupan yang sempit.
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat diancam, dikumpulin mereka semua yang jauh dari Quran dalam keadaan buta, kumpul di akhirat buta. Padahal kita ke akhirat baru tumben, baru itu, tapi dikumpulin dalam keadaan buta. Orang yang dikumpul dalam keadaan buta protes sama Allah, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Dulu di dunia kami melihat gunung yang tinggi menjulang ke angkasa, lautan yang biru membentang, sawah-sawah hijau dan menguning. Saya saksikan ya Rabb di dunia. Kenapa sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah kau. Aku kumpulkan dalam keadaan buta karena telah datang dulu di dunia ayat-ayatku engkau lupakan. Wa kadzalika yauma tunsa. Hari ini pun kau aku lupakan. Enggak diomelin di akhirat. Emang enak. Kita main ke rumah camat, datang ke kantor enggak diomelin sama camat. Enak. Apa yang enggak diomelin sama Allah, Bang? Maka ini bulan yang penuh berkah. Ayo kita anggap Ramadan terakhir yang Allah kasih. Anggap aja Bang, Ramadan terakhir yang Allah kasih. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Dengan kita menganggap ini Ramadan terakhir, berarti kita ada semangat untuk melaksanakan ibadah. Kita yang berjuang siang malam di Ramadan ini, siang puasa sambil bekerja, malamnya taraweh, tadarus, qiyamul lail, kita lakukan. Capek-capek dikit kita jalanin, pegel-pegel dikit kita lakuin taraweh, aus-aus dikit kita jalanin puasa. Kita yang berjuang di Ramadan agar apa? Lulus dari Ramadan, keluar dari sekolah Ramadan, dapat titel dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Ini kita semua berhak mendapatkan Idul Fitri. Bukan hanya sekedar lebaran kita dapetin. Lebaran milik nasional Bang. Siapa aja boleh ikut lebaran. Ustaz dia kagak pernah terawih, saya lihat ke masjid. Boleh ikut lebaran. Lah boleh, dan timbang lebaran. Kagak puasa juga boleh ikut lebaran. Malah getolan dia. Malah takbiran subuh udah bangun udah hidup. Mandi jam 4, minyak wangi jebuyur semua di badannya. THR dari RT pokok dia pakai. Gua salung dari RW kasih THR. Mana kagak digeset mereknya. Kita yang rajin bantu masjid kedungan rombongan dia. Jam 5:30, jam 5:30 udah nyampe ke masjid. Bang, gue hidup di pojokan, mana tiang, pegang mic lagi takbiran, Allahu Akbar, Allah, pakai nangis gitu. Tidak malaikat bisikin, Mang, lah, lu pakai hidup takbiran, raweh kagak puasa kagak. Yang model begitu dapat lebaran doang. Getolan dia Bang, gua bilang Allah, lebaran kurang seminggu pakai ngomong, agak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran, agak berasa, kalau mahul. Kalau puasa bagaimana berasa? Kita yang puasa Bang berasa banget. Ya elah itu pakai ngomong begitu. Maka kita pengen keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang lulus dalam berjuang di Ramadan ini. Keluar Ramadan kayak bayi kok. Kena bayi orok kena orok kan gak ada dosanya, enak. Makanya orok kita cium kapan aja enak. Orok siang malam sore tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi. Lo orok coba tengah hari nyium yaki, beda kok rasanya. Buat tembakau baik dia dosanya nggak ada, enak, rezekinya lancar. Tetangga datang nengokin itu bayi, ada yang bawa babysitter, bawa bedak Asem, bedak Johnson, ada yang bawa anu kecil, ada yang bawa rengginang, giginya kagak ada. Daripada nggak kemakan, dimakan emaknya. Tuh emaknya yang makan. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kalau mau makan rengginang bohong. Ya udah, gigi sama dosa dah ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna. Amin. Ramadan tahun ini ayo kita jadikan Ramadan terbaik buat kita. Alhamdulillah. Guru anak sudah nyampe, berarti udah kode, itu tandanya doa. Ya, dan kita suruh baca doa doa niat puasa. Dan ini aja.
Ya, mudah-mudahan Bang, ya Al-Quran merupakan salah satu pedoman buat kita. Ayo kita semangat kembali. Minimal kita bisa menghantamkan satu bulan ini satu kali aja. Minimal batu di sela-sela kesibukan kita bisa menghantamkan minim banget, paling minim yaitu satu kali kita hantam. Mudah-mudahan saya yakin jamaah Baitur Rahim ini Masya Allah udah 10 kali hantam kali. Doain guru kita enak makan 11 dan ntar juga bangun lagi jam 2 ya. Makanya Ramadan yang paling capek sebenarnya bukan kita orang laki Bang, no, orang buat ibu-ibu paling capek bulan puasa dong. Tadi 2 udah bangun udah bisik berarti masih bangunin sahur diomelin lagi bangunin bersiang sahur ayo kita sahur udah bisik buat mama bangun udah jam 2 dia jam 2 dia siapin masak dulu ya Allah luar biasa. Habis sahur bareng dia kagak tidur lagi sholat dulu subuh. Melihat piring pakai piring banyak banget yang masih pada kotor dia cuciin tuh piring dulu. Ya Allah jangan ngaso sebentar dan dia tadarusan tuh emak-emak. Ya Allah jam 8 dia lihat banyak banget pakaian kotor numpuk dia rendemin dulu Bang. Ya Allah direndemin ngaji lagi terus rendemin sampai 1 juz melihat masa direndemin doang agak dicuci Masya Allah jam 11 dia tidur sebentar dulu bangun lagi zuhur. Ya Allah baru tadarus sebentar apalagi dulu juga ya siap-siap apa nih yang buat buka dicari dulu emak-emak tuh ya belanja emak-emak yang capek. Makanya wajar Bang kalau emak-emak bini kita minta THR duluan kasih aja ya pokoknya capek pakai nagih dia mana nih Bang. Apalagi usaha-usaha guru-guru yang kerjaan yang imamin doang ya kalau diperhatiin gitu DKM imam-imam kita ya enggak banyak kadang-kadang bininya yang ngongsok bukan imamnya sebenarnya jadi usahanya asal tetangga naik motor lewat botendengan mereka Ramayana puyeng lagi dia aduh abang bininya sama lakinya bang ya bang udah berbelanja bang akhirnya tuh imam di masjid ya Allah lupa Bang karena kepikiran bininya minta baju baru mulu anak minta baju baru baca Fatihah sampai keder lah jadi imam ihdinas siratal ladzina amanu ya Allah ambil kali subhanallah makum ihdinas siratal ladzina amanu sallu alaihi wasallam aku teriak ini kita terawih apa murid saking kedernya Bang begitu baca watini nyasar kawal asri kau pikiran Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Watini nyasar kawal asri karena pikiran kongsolan dari bininya makanya siapin dari sekarang ya DKM uang pasnya banyak beliin kain yang cakep-cakep yang mereka 3 huruf ya apaan kayak kasih ya sarung BHS ya sarung ntar saya kasih sarung BHS buat Haji Olin ada tadi tidak banyak saya di rumah ada sarung BHS banyak rumah sarungnya doang banyak sarungnya jadi ya tempatnya benar kan kasih sarungnya doang. Mudah-mudahan pada sehat semua kita jadi lokasi lancar dah insya Allah lebaran nemu dah buat belanja amin ya mudah-mudahan. Jangan lupa ketika datang lebaran yang punya orang tua datangin orang tua malam takbiran kok datangin duluan tuh masih punya emak bawain makanan duluan. Assalamualaikum ya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum ya udah nyampe jadi ya lebaran mau bikin apa bikin tupat doang ngopor ayamnya yang pakai ngomong emang lo punya ayam neng mau kaki saya ayam sama emak tuh lihat dibawain pakai ngomong begitu emak lu pakai bagi gua neng emang anak lu udah tinggalin tuh emak tuh masih pikirannya tuh masih mikirin cucu bener bu biar kata tuh masing-masing rumahnya tuh emak masih mikirin cucu. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu sayangan cucu sama anak bener Bang mau dapat bukti dari dulu itu film Sidul ketahuan banget kan siapa si Mandra lah kong tilek sayangnya mah atur doang masih itu si atur ibu dari salon Sidul beli motor si Mandra di tanah 50.000 gak dikasih emang sayangan sama cucu anaknya makanya Mandra ngesobat biarin kalau mau tahu begini jadi beranak kayak gua balikin kasar susunya orang banyak begini kagak yang nyakitin
aja mau ngapain kok. Iya, datang masih dipikirin buat kita. Lebaran pertama tubruknya kita bapak kita. Bayangin setengah 8 kelar datengin aja udah neng, ada yang bener. Anak mau pakai baju bulan kita lebaran ke rumah bapak. Ayo bulan ngomong banyak orang. Sampai komnya, sampai komat datang bayangin ketemu bapak. Salam. Ya Allah. Lalu lebaran pertama kan air mata lu guru juga coba. Lu cetek kan air mata. Nangis sambil ngomong kagak jelas. Nangis sampai salahnya sama orang tua dari jam 8 sampai jam 11 nangis. Lama nangis lapar. Untuk makan ini yang sini sepi-sepi kalau makan lagi makan. Emang opor lu yang bawain sama tukang. Tuh orang tua di sini. Kebetulan dia emang anak sial dagalan. Dia bawain dia makan. Tinggalin kita. Mudah-mudahan dia kesana-sana ngomong ini guru. Ya, dia mamanya. Dokter Giro, lama-lama ini aja. Yang tadi udah di dokter, nggak usah lama-lama. Dah, ini aja udah dilem sama Jori. Dah, mungkin di kesehatan dah segini aja. Yang barangkali itu aja. Iya, 2. Janda dulu yang dipikirin ya, kalau ada usahain. Itu aja barangkali yang saya sampaikan. Banyak orang banyak kesalahan. Terakhir kita berdoa sehat. Minta Allah biar senang kita semua. Dan kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, berkah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Mudah-mudahan kita doain para pemimpin kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam mengayomi kita. Allah jadikan negeri kita Indonesia diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur. Insya Allah 2024 kita bisa ketemu presiden yang baru dan amanah sayang sama rakyat, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan yang saya yakin banyak salah di sana sini. Mohon dibukakan maksud hati memeluk gunung apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya ibu, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Ya dosa-dosa kita dirotokin kok ngaji malam ini. Yang pulang duluan tuh dosa dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita dilempar ke gunung, gunung nolak. Dosa kita dilempar ke siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ya. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan jazakumullah hasanal jazaa kepada Mursyida Hasan Haji Fadilah Ustadzina yang terhormat Mbak memberikan ilmu-ilmunya di dalam kesehatan Quran tidak ada. Ya, untuk ada selanjutnya itu kita akan mengambil infak atau bersedekah bersama-sama dari jamaah sekalian. Ya, tolong dipersiapkan tim pengumpulan infak pada peringatan Nuzul Quran ini. Ya, tolong dipersiapkan infak terbaik kita dan kita lanjutkan dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa
Allah. Para hadirin dan hadirat sekalian, mari kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini. Kita aminkan doa penutup yang kami mohon dibacakan, dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Anus Kurnia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadlika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa maka berakhirlah acara kita pada